penanggulangan COVID-19 ini. Itu Bapak sekalian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga kepada Tech Center yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Mbak Ibi untuk sambutan dan pembukaan acara pelatihan kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kami telah memberikan video pada materi sebelumnya, ya, ada dua materi, yaitu pengisian SPT dan satu video tentang PPH Badan Informasi. Maka Bapak Ibu juga sempat kemarin untuk membuka dan mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan. Diskusi kita akan dipandu oleh Bapak Kadek Praneta Prananjaya. Kemudian sudah hadir juga dari DJP Pak Arya dan Pak Rian di Pak Arya ini. Halo? Iya Ibu. Oke, siap. Monggo Pak Kadek. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ditunjuk untuk membimbing atau memandu acara ini untuk diskusi mengenai BPH Badan, khususnya bagi koperasi, gitu ya. Kemarin saya melihat banyak para wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, walaupun dalam kondisi pandemi corona masih semangat-semangatnya untuk ikut pelatihan online ini. Ini menandakan bahwa wajib pajak badan itu masih ingin membayar pajak walaupun sedang menghadapi pandemi corona. Gitu. Intinya ada seperti itu. Nah, kemarin kalau tidak salah Bapak dari Direktorat Jenderal Pajak sudah mengirimkan video YouTube dan ada beberapa materi yang sudah di-share melalui WA Group, gitu ya. Nah, kalau di data kami, berdasarkan form pendaftaran, itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para wajib pajak badan, ya, dari Bapak Ibu. Itu salah satunya itu banyak yang menanyakan bagaimana sih caranya praktis kita itu melaporkan pajak badan, khususnya koperasi. Terus ada yang tanya juga, apakah SHU itu sebenarnya dikenakan pajak? SHU itu kok kan SHU yang dibagikan itu kecil. Nah itu, terus ada juga, Pak, bagaimana kalau saya itu lupa ISPT badan pasportnya, terus saya itu ingin login lagi, bagaimana dengan data yang sudah masih ada. Terus ada lagi yang tanya, gimana sih caranya kita membayar pajak secara online itu seperti apa? Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Ibu dari Direktorat Jenderal Pajak, supaya Bapak dan Ibu dari wajib pajak badan ini bisa untuk istilahnya melaporkan, membayar dengan benar dan tepat. Intinya ada seperti itu. Jadi untuk waktu dan tempatnya saya langsung persilahkan kepada Bapak Arya bisa menyampaikan mengenai materi yang sudah disampaikan. Monggo Pak Arya, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Kadek, terima kasih Bu Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang saya hormati Pak Kadek dan Bu Nur Aini, saya ucapkan terima kasih sekali. Kami mewakili dari Kanwil DCP Jawa Timur 1, sangat senang dan luar biasa Tech Center SDE Perbanas yang memberikan fasilitas atau memfasilitasi kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kita kepada negara kita yang sangat tercinta ini. Baik, kami sebelum masuk ke ini materi terkait cara pengisian, ada beberapa hal yang mungkin kami awali dengan informasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan bahwa di sini memang wajib pajaknya adalah para koperasi semua ya. Terus kemudian saya tidak hanya sendiri, saya juga ada Pak Harimurti, yang terhormat Pak Harimurti, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen. Beliau mewakili Kepala Kanwil di CP Jatim 1. Selamat pagi Pak. Dan kemudian ada juga Mas Afid Nur Cahya,
merupakan tim penyuluhan juga dengan Mas Brian Fani Wijaya, dan Mas Brian ini adalah yang nanti akan memberikan ilustrasi atau tata cara pengisian secara online SPT tahunan PPA Badan. Dan juga saya juga ada tim penyuluh yang nggak kalah luar biasa, juga ada Mas Antoni Eka Bali. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ada beberapa hal juga yang akan kami sampaikan sebagai pengawal dari sesi kita. Mohon izin untuk share slide ya Pak Kade. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Ibu Nuraini kemarin bahwa sudah ada materi yang sudah kami share, setidaknya ini sebagai refresh ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang memang koperasinya adalah bukan koperasi baru, tapi adalah koperasi yang sudah saya tahu sudah lama dan sudah tahu lah apa kewajiban yang harus dilakukan tiap bulan maupun tiap tahunnya. Tapi setidaknya ada beberapa koperasi yang memang masih ada banyak pertanyaan. Seperti Pak Kadir tadi bilang, ada pertanyaan apakah SHO itu masih jadi objek pajak atau terkait dengan cara pembayarannya, maka sedikitlah kita refresh terkait kewajiban perpajakan koperasi itu seperti apa. Pak Arya? Ya. Bapak Ibu bisa melihat screen-nya? Bapak Ibu? Karena di tampilan kami belum kelihatan Pak Arya. Ini sudah saya share sih. Ya, enggak, yang teman-teman yang lainnya. Baik. Pak Kades, boleh di teman-teman nggak kelihatan. Masih gelap. Screen besar nggak kelihatan. Mohon maaf Pak Kades, bisa dibantu dengan saya dijadikan untuk sementara waktu. Ya. Nah, ini Pak Kadek nih yang. Baik, mungkin saya sudah share. Sudah kelihatan. Monggo Pak Arya. Baik Bapak Ibu Pak Kadek, saya share sekali lagi ya. Kalau misalkan katakanlah Pak Kadek belum bisa tampil atau tayang di screen para wajib pajak, para peserta, saya minta tolong hostnya untuk menampilkan slide yang kemarin saya bagikan. Ini materi PPT Pak ya? Materi Pak, materi slide. Slide atau PPT, oke. Ya. Saya share dulu ya, lewat saya dulu Pak ya. Nanti kalau misalkan nggak bisa, bisa lewat Bapak. Bapak Ibu bisa terlihat? Oke Pak, sudah bisa kelihatan sini. Baik, oke. Mungkin bisa di ini ya, apa Bapak Ibu kalau memang sudah bisa lihat bisa angkat tangan. Saya bisa lihat juga nih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita langsung saja karena waktu kita tidak terlalu banyak. Jadi kita refresh aja Bapak Ibu kewajiban perpajakan koperasi seperti apa. Jadi apa namanya? Yang jelas tahapan-tahapannya seperti wajib pajak yang lain, wajib pajak badan yang lain, karena koperasi juga termasuk wajib pajak badan ya. Jadi posisinya ada urutan atau kronologis tahap-tahapan yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh wajib pajak tersebut atau calon wajib pajak tersebut sebelum sebagai wajib pajak. Yang jelas pertama adalah mendaftarkan diri, menghitung, dan menyetorkan serta melaporkan sesuai dengan sistem perpajakan kita yaitu self-assessment. Jadi mendaftar sendiri, menghitung sendiri, dan menyetorkan sendiri termasuk tahap terakhir yaitu melaporkan dengan sendiri. Baik, kemudian kalau kita berbicara kewajiban perpajakan koperasi seperti apa, itu ada PPA pasal 21, PPA pasal 23, ada PPN, PPA pasal 4 ayat 2, PPA pasal 25 atau yang biasa kita sebut penggantinya, bukan pengganti ya maksud saya, ada pilihan dari wajib pajak untuk memilih menggunakan pembukuan yaitu PP pasal 25 atau memilih dengan memakai PP 23. PP 23 ini merupakan pengganti dari PP 46 yang mungkin Bapak Ibu masih ingat. PP 46 yang 1% dari peredaran bruto itu tarifnya dan bersifat final dengan diganti PP 23
semenjak tahun 2018 itu bisa menggunakan tarif ini dengan angka 0,5% dari peredaran bruto. Dan yang terakhir juga ada kewajiban yaitu yang bisa kita kenal dengan PPh tahunan badan. Ini yang bisa kita sampaikan secara garis besar apa saja kewajiban perpajakan koperasi. Baik, berikutnya setidaknya kita ikuti tiap pasal Ibu ya, Bapak. PPh pasal 21 itu yang bisa kita kenal ya PPh yang dikenakan kepada orang pribadi ya sebagai subjek pajak dalam negeri dengan apa atas penghasilannya berupa gaji, upah, honorarium dan apa dengan pembayar lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oke, kemudian apa saja objeknya? Baik Bapak Ibu seperti ini ya, Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan ini, jadi kita lewati saja. PTKP Bapak Ibu pasti juga sangat familiar, berapa dan sampai sekarang masih belum berubah untuk WP pribadi. Orang pribadi, satu orang itu 54 juta ya, dan ada tambahan di saat mereka statusnya kawin atau ada tanggungan. Kemudian tarifnya seperti ini, pasal 21, progresif, ya kan? Jadi 15%, 25%, 30%. Jadi tarifnya seperti ini. Oke. Kemudian tanggal pembayarannya kapan sama pelapornya? Ya bayarnya jelas tanggal 10 bulan berikutnya, jatuh tempo bulan tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, itu pasal 21 Bapak Ibu. Kemudian untuk PPh pasal 23 ini ya posisinya kalau kita bisa membandingkan atau membedakan bahwa pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang memang sudah dibayarkan atau sudah diserahkan kepada para penerima ini penghasilan itu memang selain yang telah dipotong PP pasal 21 seperti apa ya berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Baik, kemudian untuk tarifnya ya seperti ini Bapak Ibu 15% ya kan, kemudian 2%. 15% bisa dari dividen dan hadiah dan penghargaan, kemudian 2% sewa atas penggunaan harta, jasa teknik atau jasa lainnya yang biasa kita sebut ini biasa jasa atas jasa-jasa yang terkait dengan selain ini sewa atas penggunaan tanah dan bangunan seperti itu. Nah, kemudian sama tanggal pembayarannya dan pelaporannya yaitu untuk bayar tanggal 10 bulan berikutnya dan jatuh tempo lapor itu tanggal 20 untuk bulan berikutnya. Kemudian kita langsung masuk PP 4 pasal 42. Bapak Ibu, saya tidak terlalu kecepatan ya karena memang ini hanya sekedar refresh dalam arti setiap pasal-pasal kita sekedar mereview, nanti kita bisa bahas di saat sesi diskusi tanya jawab kalau misalnya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Jadi kalau untuk 4 ayat 2 itu memang ini yang biasa kita cermati ya, dalam arti yang akan kita alami sebagai wajib pajak sebagai koperasi itu terkait dengan bunga simpanan koperasi bagi orang pribadi, kemudian ada dividen yang terima WPOP atau pembagian SAU koperasi seperti itu, atau mungkin ada penghasilan yang biasa di tempat kita itu memang rata-rata dan mungkin ada beberapa wajib pajak koperasi yang memang peredaran brutonya itu posisinya masih di bawah 4,8 dan menggunakan tarif PPh pasal peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang dengan tarif 0,5% tadi. Itu bersifat final Bapak Ibu termasuk ini PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian, nah ini dia yang sempat tadi disampaikan oleh Bapak Kadek bahwa bunga simpanan anggota koperasi yang kita maksud di sini adalah bunganya Bapak Ibu ya. Jadi bunganya itu kalau memang sampai dengan 240.000 per bulan, itu memang koperasi memotong dengan kondisi 0%. Tapi kalau yang diterima di atas 240.000 per bulan, koperasi mempunyai kewajiban untuk memotong sebesar 10% per bulan. Seperti itu, dan ini bersifat final. Dan kemudian pembagian sisa hasil usaha. Nah, pembagian sisa hasil usaha ini jika yang menerima orang pribadi itu memang 10% dikali jumlah SHU.
Tapi kalau yang menerima itu memang sama-sama koperasinya, itu kan sama dengan dividen yang memang sudah ada aturan tersendiri bahwa itu bukan merupakan termasuk objek pajak. Jadi tidak dikenakan PPh apapun. Jadi sekali lagi ini dikenakan kepada mereka sebagai orang pribadi, pembagian sisa hasil usahanya, bukan penerimanya badan. Oke, kita lanjut. Sama, tanggal pembayarannya dan pelaporannya itu pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk bayar dan tanggal 20 untuk lapor. Baik, ini PPh pasal 25 dan PPh pasal 23 tahun 2018. Apa itu PPh pasal 25 dan apa itu PP 23? Yang jelas ini adalah posisinya yang namanya wajib pajak badan itu memang diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Berapapun transaksi atau peredaran bruto di masing-masing tahunnya. Yang jelas pembukuan ini harus dibuat oleh WP Pajak Badan dan untuk menggunakan tarif itu memang posisinya banyak yang menggunakan atau memilih ya menggunakan tarif 0,5% per bulan dikalikan tarif 0,5% itu final Bapak Ibu kali peredaran bruto. Dan ini yang dimaksud di sini tadi itu memang posisinya adalah omset dalam tahun ya itu adalah 4,8 miliar ya 4,8 miliar. Kemudian kalau dengan atau lebih 4,8 miliar itu menggunakan istilahnya PP pasal 25 itu angsuran. Jadi Bapak Ibu kalau memang posisinya adalah Bapak Ibu menggunakan ini PP 23 itu simple yaitu cuman menyetorkan sejumlah 0,5% dari omset per bulan disetorkan ke kas negara. Tentunya nanti caranya kita akan bisa bahas. Oke, kemudian sama tanggal pembayarannya dan pelaporannya tanggal 15 dan lapor tanggal 20 di saat pembayaran PPh atau PP 23 ini pembayaran cukup membayar yang 0,5% dari peredaran bruto, Bapak Ibu tidak punya kewajiban melapor lagi di tiap bulannya. Jadi cukup membayar saja di tanggal sebelum tanggal 15 itu sudah mewakili bahwa Ibu itu sudah atau Bapak itu sudah melaporkan BP koperasinya. Jadi membayar 0,5% dari peredaran bruto tiap bulan itu sudah mencukupi atau mewakili bahwa Ibu sudah melaporkan SPT masanya. Oke. Nah, kita lanjut ke PPN. PPN, Bapak Ibu sudah tahu bahwa PPN ini pajak pertambahan nilai. Ya, PPN ini memang hanya bisa dilakukan mereka yang bertransaksi oleh pengusaha kena pajak. Dan tentunya mereka harus dikukuhkan dulu sebelum menjadi pengusaha kena pajak atau menerbitkan faktur pajak. Dan tarifnya sudah familiar sekali Bapak Ibu, pasti ya 10% dari harga jual, penggantian atau nilai lainnya dan 0% dari nilai ekspor. Baik, kemudian kalau untuk bayar itu memang posisinya ini akhir bulan berikutnya tanggal jatuh temponya dan lapor juga sama. Jadi sebelum dilaporkan pastinya tentunya harus dibayar dulu ya. Kalau kurang bayar tidak akan bisa dilaporkan sepanjang pembayaran itu belum dilakukan karena ada beberapa input yaitu NPPN yang harus diinput di SPT masa pelaporan PPN-nya. Baik, kemudian nah ini dia SPT tahunan badan yang terakhir. Ini memang ada kewajiban bagi Bapak Ibu sebagai wajib pajak badan untuk melaporkan tiap tahunnya yaitu SPT tahunan badan. Ini apa? Surat ini seperti apa? Apakah sama dengan masa-masa atau SPT masa sebelumnya? SPT tahunan ini memang untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dalam 1 tahun pajak. Nah, kemudian berapa tarifnya? Tarifnya 20% dari penghasilan kena pajak. Dan tentunya
fasilitas ada fasilitas pengurangan tarif. Jadi bahasa 25% ini bukan dari langsung dari laba dari perusahaan, tapi adalah penghasilan kena pajak. Dan kita ada kriterianya ini disebutkan ya di pasal 31E di undang-undang. Ini posisinya adalah kalau WP Badan dalam negeri, ini WP Badan ini semuanya yang tidak hanya koperasi, dengan omset kurang lebih atau sama dengan 50 miliar, tidak sampai dengan 50 miliar atau sama dengan 50 miliar, ini mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan pajak. Posisinya juga penghasilan kena pajak dari bagian peredaran butuh sampai dengan 4,8 miliar. Ya. Jadi khusus kalau untuk ini PT ini kan beda ya. Kalau kita kan koperasi itu kita lihat posisinya bahwa kalau khusus PT memang ada minimal 40% dan pengurangan tarifnya 5%. Jadi mungkin rata-rata bagi Bapak Ibu sebagai wajib pajak koperasi itu termasuk dari ini BP Badan dalam negeri dengan omset pakai tarif yang ini pengurangannya 50% dari tarif normal. Oke, ini posisinya dan kemudian tanggal pembayaran dan pelaporan sama. Untuk 30 April ini memang batas tahun berikutnya Bapak Ibu. Jadi tahun pajak kalau kita bicara sekarang tahun 2020 berarti yang dilaporkan kita itu adalah tahun pajak 2019. Dan istilah bayar ini bagaimana nanti akan disimulasikan oleh Bapak Brian bahwa di saat sudah kita hitung semua ternyata masih ada PPh atau pajak penghasilan yang terutang, itu berarti kita juga ada kewajiban untuk melunasinya sebelum kita melaporkannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melaporkan tanggal 30, ya minimal ya harus dibayarkan dulu. Dan apakah juga harus menunggu tanggal 30? Kalau hemat kami kalau sebagai wajib pajak tentunya, kalau saya sebagai orang yang ingin, ya mohon maaf Bapak Ibu, budayanya orang Indonesia itu kan masih lama 30 April, nanti aja deh. Nah, ini mungkin dapat dicermati bahwa kalau tidak sekarang ngapain harus tunggu besok, apalagi menunggu jatuh temponya di saat terakhir. Nah, ini SPT tahunan PPh Badan Bapak Ibu. Dan bagaimana pembayarannya? Nah, yang jelas ini mungkin bisa membuat kode billingnya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu mungkin bisa lewat ke DJP online ya. DJP online itu nanti ada yang jelas Bapak Ibu sebagai wajib pajak mungkin sebagai wajib pajak orang pribadi juga punya kewajiban melaporkan SPT tahunan ya. Dan saya rasa Bapak Ibu sudah menggunakan yang namanya e-filing. Nah, e-filing itu kan pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar. Apa yang dimaksud e-filing di saat Bapak Ibu menyampaikan laporan SPT tahunan orang pribadi, Bapak Ibu masuk ke laman DJP online, ya kan? Kemudian di situ ada pilihannya, ada e-filing, e-form, ya kan? Di situ ada e-billing. Nah, e-billing itulah yang saya maksud, bisa diklik di e-billingnya, nanti tinggal buat kodenya. Seperti itu. Jadi kode-kode tersebut bisa dibuat di situ, dan kemudian posisinya adalah kode setelah kita buat itu kan kita entry apa yang kita perlukan, kita posisi mau apa, kode jenis pajak apa yang mau kita bayarkan. Begitu sudah dapat kode billing, Bapak Ibu bisa membayarnya menggunakan kode tersebut. Bayarnya pakai apa, bagaimana cara melakukannya? Dengan memegang kode billing tersebut yang sudah kita buat, Bapak Ibu bisa pakai internet banking, mobile banking, ATM atau mini ATM ya. Mini ATM itu yang model EDC itu Bapak Ibu, atau bisa langsung ke bank lewat teller bank atau mungkin bisa ke kantor pos. Jadi tahapannya sangat mudah untuk membayar pajak. Caranya tadi Bapak Ibu masuk ke DJP online, ya kan? Bapak Ibu sudah punya akun, sudah bisa masuk ke DJP online, tinggal pilih yang e-billing. Klik e-billing, buatlah kodenya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kode jenis pajaknya apa, kode jenis setorannya seperti apa, ya kan? Kemudian pembayarannya berapa, tinggal dibuat kodenya. Begitu kode billing dapat, Bapak Ibu bisa menggunakan kode itu dibayarkan ke 5 item yang bisa digunakan untuk membayar pajak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk melaporkannya, jelas lapor sekarang itu apalagi dengan kondisi ini ya, bahwa kita memang
sampai dengan ini pemberitaannya adalah sampai dengan 21 April layanan kami memang ditutup sementara, kita tidak menerima layanan tatap muka, tapi kami sebagai institusi atau instansi pemerintah khususnya DJP tidak memberhentikan atau bukan berarti tidak melayani, tapi kita memberikan layanan tapi dengan media yang lain, tidak tatap muka tapi dengan media daring. Kita sudah ada lewat layanan chat, baik itu SMS, mohon maaf, baik itu Telegram, WA, auto, ya kan mungkin bisa juga bisa hubungi kita lewat email pajak, kemudian ada apa namanya nomor-nomor interaktif ya dalam arti ini untuk meminta informasi atau konsultasi, itu bisa ada layanan di saat kita sudah masuk ke WA, kemudian diarahkan ke apa namanya konsultasi via Telegram. Kemudian Bapak Ibu bisa bisa telepon ya, mungkin bisa ke 1.500 200 ya kan. Dan yang jelas kami dari DJP khususnya Kanwil DJP Jatim 1 khususnya di Surabaya ini Kanwil itu sudah sudah punya atau menyiapkan 260 agen chat untuk melayani Bapak Ibu sekalian di masing-masing KPP. Karena Kanwil Jatim 1 itu memang wilayahnya adalah Kota Surabaya, dan 260 agen chat itu sudah siap ready pada jam pelayanan untuk melayani Bapak Ibu di saat Bapak Ibu membutuhkan apa yang perlu Bapak Ibu pertanyakan. Nah, kembali lagi ke pelaporan tersebut, ini caranya adalah kalau kita bicara masa, itu mungkin tadi yang sudah kita bahas dan Bapak Ibu sudah sangat memahaminya, dan kita di sini adalah lebih fokus kepada SPI tahunan. Memang SPI tahunan ini bisa digunakan untuk melaporkan via ISPT atau e-form secara online yang akan disampaikan lebih detail oleh Bapak Brian. Ini yang jelas ini Bapak Ibu, saya tegaskan lagi bahwa penghitungan penghasilan itu memang ya tadi tidak memandang offset, itu harus menggunakan atau wajib melaksanakan pembukuan seperti ini. Dan apa namanya, bagaimana menghitung pajaknya? Yang jelas kalau kita berbicara pembukuan, baik itu pembukuan sederhana ataupun pembukuan yang memang dibutuhkan suatu kompleksitas karena banyaknya sebuah transaksi, jenis usaha atau posisi jenis transaksi yang kita selenggarakan atau kegiatan kita di tahun pajak 2019 banyak, itu memang posisinya minimal memuat seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang jelas jumlah seluruh penghasilan bruto itu pastilah ini posisinya adalah kita menyusun laporan keuangan komersial, dan ini harus ada koreksi fiskalnya. Karena memang yang kita laporkan di sini adalah untuk penghitungan PPh penghasilan kena pajaknya itu adalah penghasilan itu fiskal setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Dan penghasilan kena pajak inilah yang akan kita kenakan tarif, kemudian muncullah PPh terutang. Dari PPh terutang ini otomatis ada pengurangan-pengurangan seperti apa? Ada kredit pajak, baik itu dipotong atau dipungut pihak ketiga, atau mungkin telah dibayar sendiri melalui PPh pasal 25 atau kemudian setelah kita hitung semua itu pasti akan muncul bahwa pajak tersebut apakah kurang bayar atau lebih bayar. Jadi seperti itu. Kalau kurang bayar itu memang posisinya seperti tadi yang saya sampaikan di awal, caranya seperti itu. Kalau lebih bayar memang ada tahap-tahap yang harus dilakukan di saat SPT tahunannya itu lebih bayar. Ada beberapa pilihan nanti di SPT tahunannya. Nah, yang jelas ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT. Memang laporan keuangan ini lengkap. Ada neraca, laporan rugi laba, dan daftar pengusutan, dan lain-lain yang mungkin ada yang diperlukan. Jadi yang jelas tahapan-tahapannya ini secara garis besar saja nanti akan disampaikan Pak Brian. Yang diisi ya jelas formulir lampiran dulu bukan induknya, kemudian setiap lembar pasti akan mengisi identitas. Dan ini posisi ini ya membubuhkan tanda tangan ini bahasanya tetap ada kalau kita posisi hard copy. Dan sekarang dengan adanya soft copy atau online itu
tanda tangannya tidak berupa tanda tangan rasa, tapi berupa approval. Approval itu dengan kode-kode model token yang akan dikirim via email, dan via email itu akan dijadikan sarana mengirimkan kodenya, dan kode itu adalah sebagai persetujuan bahwa SPT ini telah lengkap dan jelas untuk dikirimkan. Itu sebagai pengganti tanda tangan. Dan seperti itu, yang jelas SPT yang kurang bayar itu harus dibayarkan sebelum SPT dilaporkan. Sekali lagi, pembayaran dengan menggunakan e-billing. Mungkin seperti itu, Bapak Kadek, dari saya untuk menjelaskan sedikit pembukaan atau materi terkait dengan kewajiban perpajakan koperasi. Jadi untuk tata cara pengisiannya nanti bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang luar biasa, Mas Brian Fani Wijaya. Saya serahkan kepada, saya kembalikan kepada Pak Kadek. Terima kasih. Pak Arya, ini saya langsung saja ke Mas Brian, baru nanti kita pertanyaan ya, biar lebih enak. Jadi pertanyaannya bisa sekaligus, gitu ya. Saya silakan Mas Brian untuk memberikan materinya. Baik Pak Kadek, terima kasih banyak, dan terima kasih banyak untuk teman-teman di sana, dan yang terhormat Pak Harimurti, yang terhormat Bapak Arya, selaku pemateri yang pertama, luar biasa sekali. Pak Afid, selamat pagi, Pak Anton, dan seluruh peserta. Saya lihat ada KPRI ITS, ada Dinas Sejahtera, luar biasa sekali. Dan semuanya sangat menyimak, saya cek barusan. Karena memang pelaporan badan ini sedikit banyak, karena 1 tahun sekali, mesti agak sedikit lupa manusiawi. Ini akan saya jelaskan sedikit, tata cara pelaporannya. Jadi bagaimana alur pelaporannya dari awal sampai terakhir. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya kita melaporkan. Oke, cara kita melaporkan untuk laporan SPT tahunan itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama menggunakan ESPT, dan yang kedua menggunakan e-form. Nah, untuk lanjutnya langsung saya praktekkan. Oke. Kita di sini meskipun menggunakan ESPT atau e-form, jatuhnya akan sama ke djponline.pajak.go.id di sini. Jadi djponline.pajak.go.id ini semuanya untuk pelaporan dan pembayaran pun di sini semua, sesuai yang dijelaskan oleh Pak Arya tadi. Dan untuk login ini, saya rasa semuanya sudah pernah login ke sini. Karena apa? Karena pembayaran setiap bulan pasti akan bersentuhan dengan djponline.pajak.go.id. Lalu bagaimana caranya kalau kita seumpama lupa sandi dan ataupun masih belum pernah menggunakan? Caranya di bawah sudah ada. Di sini tinggal lupa kata sandi atau belum registrasi. Tapi untuk lupa kata sandi, kita membutuhkan NPWP dan EVIN. NPWP dan EVIN ini, NPWP pasti sudah punya. EVIN ini hanya kalau untuk badan, berbeda dengan orang pribadi. Kalau orang pribadi itu bisa di mana saja, tapi kalau badan wajib di KPP terdaftar. Oke, wajib di KPP terdaftar. Wajib di KPP terdaftar. Bagaimana cara menghubunginya? Karena sekarang sangat mudah sekali. Kalau di Surabaya ada chat center, ada 13 chat center, nanti bisa tanya-tanya di sana. Tapi intinya nanti ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sama seperti pengajuan manual, tapi nanti dikirimkannya akan ke KPP masing-masing. Nanti akan saya share ke grup WA nomor-nomor telepon KPP di Surabaya, dan juga alamat emailnya sekalian juga ada di sana. Jadi yang disampaikan oleh Mas Arya tadi ada 260-an agen chat center, itu benar-benar ada. Jadi setiap hari saya memantaunya, keaktifan masing-masing chat center ini. Jadi itu sangat memudahkan sekali bagi wajib pajak, meskipun sekarang layanan tatap muka diberhentikan untuk sementara. Oke, setelah kita mendapatkan passwordnya dan lain-lain, kita login di sini. Kita login, masukkan NPWP dan kata sandi. Ini saya menggunakan salah satu NPWP. Tata caranya sama persis dengan yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Oke, kalau mau membayar, tinggal klik bayar. Kalau mau melapor, tinggal klik lapor. Kita simulasikan bayar dulu, sesuai yang disampaikan Mas Arya tadi. Ketika kita klik bayar di sini, akan ada menu e-billing. Kita langsung klik saja e-billing. Lalu akan muncul pilihan jenis pajak. Pajak apa yang akan kita setorkan?
Oke, di sini saya contohkan ini ya, PP 23, 41128, PPh final. Jenis setorannya kita pilih yang 420, final UMKM bayar sendiri. Masa pajaknya kita pilih, untuk masa pajak apa? Tahun pajaknya kita pilih. Lalu jumlah setornya berapa? Setelah itu kita tinggal klik buat kode billing. Nanti akan ada kode billing. Untuk pembayarannya sudah dijelaskan Mas Arya tadi juga. Pembayarannya bisa melalui bank, melalui apapun, melalui kantor pos, dan juga ada yang paling baru, kita ada kerjasama dengan Tokopedia. Tokopedia itu bisa melakukan pembayaran pajak. Nanti di sana tinggal ada pembayaran. Nanti tinggal bayar pajak. Nanti bisa juga pakai OVO pembayarannya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi langsung akses DJP online, dan setelah itu kita bisa akses Tokopedia, tinggal transfernya lewat OVO. Sangat ringkas sekali. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama, yaitu menu pelaporan. Klik saja lapor. Nah, di sini ada dua, ada e-filing dan e-form. E-filing dan e-form. Bedanya apa? Kalau e-filing, di sini dia hanya ada, saya buka e-filing. E-filing ini hanya ada arsip buat draft dan bantuan. Oke, kalau sudah pernah melaporkan sebelumnya, akan tahun-tahun lalu. Oke, dan yang selanjutnya adalah tinggal buat SPT. Nah, buat SPT ini cuma sebagai media saja. Ini cuma media Pak Brian, mohon maaf, Mas Brian, mohon maaf, saya tidak bisa mendengarkan suaranya Pak Brian. Halo, Pak Brian, Pak Brian. Pak Brian. Pak Brian. Halo? Pak Brian, suaranya tidak masuk. Pak Brian mau ngisi Pak Brian. Ayo, Pak Brian. Ini loh kemasalah. Ini jadi oh, itu saya yang suaranya hilang kah? Saya takut dijawab R yang iya. Selamat siang Pak Brian. Siang Pak. Belum, suaranya belum keluar. Ikirin tak kata nih, aku tinggal untuk ngomong bisa. Audio meeting. Atau meeting.
Halo, apakah sudah masuk? Ya, monggo. Bisa. Oke, lanjut. Halo, apakah sudah masuk? Cek, Sudah, cek. Pak. Sudah. Halo, Sudah, Pak. cek, Halo. cek. Apakah sudah masuk? Mas Brian udah. Sudah. Udah. Oke Pak, silakan dilanjut Pak. Suaranya sudah masuk Pak. Cek, cek. Apakah sudah masuk? Ya, sudah masuk Pak Brian. Sudah masuk, Pak. Sudah ya? Ya, ya. Oke, bisa saya lanjutkan ya? Silakan, Pak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya setelah apabila sudah terdownload, apabila ininya sudah biru, sudah bisa terbuka seperti ini, itu sudah normal. Tapi apabila tidak bisa terbuka, silakan download viewer di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini ada download viewer. Ini bisa diklik. Selanjutnya tinggal diklik Windows ini. Lalu akan ada program yang akan nanti diinstal. Setelah di-save, nanti diinstal. Kalau yang di-download tadi sudah menjadi biru seperti ini, itu sudah benar. Oke. Selanjutnya akan saya bukakan materinya. Baik, sebelum memulai pengisian, dipastikan Bapak Ibu sudah memegang neraca dan laporan laba ruginya dulu. Karena sesuai yang disampaikan Mas Arya tadi, laporan laba rugi dan neraca itu wajib, harus ada pembukuannya. Ini saya contohkan, ketika membuka awal e-form, bentuknya akan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini, e-formnya. Oke, jadi di sini sudah saya siapkan, contoh neraca. Contoh neracanya seperti ini ya. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah, yang pertama, kita isi nomor teleponnya dulu. Jadi kita tidak akan bisa membuka file-file yang lain kalau yang merah-merah ini belum terisi. Jadi kita isi dulu yang merah-merah, kita isi. Oke, setelah terisi kita cek dulu apakah yang merah yang lain sudah terisi. Oke, tidak ada yang merah lagi. Berarti kita sudah membuka lampiran lain. Oke. Ini adalah tampilan induk. Yang biasa saya lakukan dan kebiasaan baik sih ketika mengisi SPT dan sangat disarankan adalah mengisi dari lampiran terlebih dahulu. Mengisi dari lampiran terlebih dahulu. Oke. Yang pertama kita isi adalah dari lampiran 1A. Oke, kita buka lampiran 1A. Nah, lampiran 1A di sini adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Oke, daftar penyusutan. Jadi daftar penyusutan adalah daftar penyusutannya barang-barang dari atau inventaris dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini. Jadi semua hartanya yang ada yang sebagai aset itu kan pasti ada penyusutannya. Ini wajib diisi. Oke. Untuk di dalamnya sendiri, saya tidak akan membahas lebih lanjut, tapi contohnya, saya ada contoh satu, penyusutan. Penyusutan di sini adalah penyusutan atas harga perolehan 2.200.000.000. Nah, 2.200.000.000 ini adalah penyusutan bangunan dengan tarif 5%. Oke. Ini adalah saya contohkan 2017 ini ya, disesuaikan yang ini ya. Kita masukkan di sini harta berwujud, kelompok hartanya. Di sini permanen tidak permanen ini ya apa namanya sesuai dengan bangunannya ya. Permanen, nama harta, bangunan. Harga perolehannya kita masukkan. Nilai sisa buku fiskal awal tahun kita cocokkan aja sesuai ini ya, karena 5% sesuai ini, awal tahunnya berarti ada dia sisanya 1.760. Di sini saya contohkan garis lurus.
Tahun ini 110. Oke. Oke, seperti ini. Setelah selesai, ini karena ini saya sudah selesai, kita lanjut ke lampiran berikutnya. Yang wajib diisi adalah lampiran 1A, lampiran 6, lampiran 5, lampiran 4, lampiran 3, lampiran 2, lampiran 1, dan di induk lanjutan di sini akan ada di sini transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Ini wajib juga diisi. Di sini kita cek, di sini ada perusahaan industri manufaktur, perusahaan dagang, bank konvensional, bank syariah, perusahaan asuransi, non kualifikasi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan. Nah, untuk koperasi seringnya yang dipakai adalah 8A6, non kualifikasi, karena tidak masuk ke kualifikasi ini semua, karena koperasi bersifat unik. Oke, kita buka halaman. Oke, yang merah-merah diisi dulu ya. Di sini saya contohkan. Ini adalah nama lengkap pengurus atau kuasa adalah nama lengkap direktur atau finansial keuangannya. Tapi saya sarankan direktur atau kepala koperasinya ya. Ini saya memposisikan diri. Selanjutnya diisi NPWP-nya. NPW yang diisi di sini adalah NPWP pengurus ya. Yang di bawah sendiri adalah yang diisi adalah NPWP pengurus. Dan selanjutnya adalah setelah 8A6, jadi ada lampiran satu lagi sebenarnya lampiran 8A6, tapi hanya bisa dibuka melalui di induk lanjutan. Ini yang perlu diperhatikan ya untuk e-form. Oke, selanjutnya kita beralih karena lampiran 1A sudah diisi, lampiran 8A6 sudah diisi, selanjutnya adalah ke lampiran 6. Oke, lampiran 6 di sini adalah berisi dengan daftar penyertaan modal pada perusahaan lain. Maksudnya kalau koperasinya atau perusahaan ini ada penyertaan modal pada perusahaan lain. Yang di bawah adalah daftar utang. Daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Jadi ini gunanya apabila ada hubungan istimewa, di sini diisi. Tapi seringnya koperasi karena jarang sekali untuk pemodalan di tempat yang lain, ini tidak usah diisi, tidak masalah. Tapi kalau memang ada, silakan diisi daftar utang atau daftar perencanaan modal pada perusahaan lain. Oke, selanjutnya ke lampiran 5. Lampiran 5 ini adalah lampiran paling penting. Lampiran paling penting. Karena di sini apa? Karena ini lampiran yang wajib dan harus ada. Karena apa? Di sini ada daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Jadi di sini adalah diisi nama-nama yang memiliki modal, pemegang modal utama di koperasi. Oke, ini saya contohkan pemilik utama koperasinya. Ini di sini ada dua. Satu saya dan yang satunya adalah Mas Erya. Di sini kita tulis. Jumlah modalnya berapa? Nah, ini diisi berapa persen saya memiliki. Saya contohkan di sini 50% ya. Dividennya saya isi dulu sementara. Oke, di sini saya isikan. Oke, contohnya seperti ini. Dan di sini yang di bawah adalah daftar susunan pengurus dan komisarisnya. Daftar susunan pengurus dan komisaris ini silakan diisi sesuai dengan akta yang ada di koperasi. Siapa pengurusnya, jabatannya apa, ini sangat mudah sebetulnya, tinggal diisi aja. Dan selanjutnya kita beralih ke lampiran 4. Oke. Nah, lampiran 4 di sini adalah lampiran yang paling banyak diisi oleh wajib pajak koperasi. Apabila masih di bawah 4,8, pastinya nanti akan mengisi sesuai dengan PP23. Nah, untuk pengisian PP23, selain tadi ada dua ya, ada dua yang pertama ada
laporan keuangan raja dan laba rugi, wajib melampirkan juga rekap penghasilan bruto. Nah, rekap penghasilan brutonya seperti ini, contohnya, ini saya download tadi, kurang lebih seperti ini. Bulannya menyangkut berapa, peredarannya berapa, nanti bisa ditambahkan pajak yang disetorkan berapa. Nanti akan direkap jumlahnya, dan setelah itu jumlahnya nanti akan dimasukkan kembali di sini, di bagian sini, jenis penghasilan ditulis PP23, DPP-nya berapa, tarifnya berapa, pakai titik ya, ini karena tarifnya 0,5%, 0,5. Oke, PPh-nya akan otomatis terisi. Ini contohnya seperti ini. Dan apabila ada yang tidak termasuk objek pajak, di sini dimasukkan juga. Nah, karakteristik dari lampiran 4 ini adalah tidak akan mempengaruhi induk. Jadi, lampiran 4 ini tidak akan mempengaruhi induk, karena di sini yang diisi adalah PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Jadi yang termasuk final tidak akan mempengaruhi induk, dan untuk yang tidak termasuk objek pajak tidak mempengaruhi induk juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah apabila Bapak atau Ibu koperasinya sudah pernah beberapa kali dipotong oleh perusahaan lain atau koperasi lain, atau dari pemerintah, pemotongan-pemotongan yang bisa dijadikan kredit pajak. Di sini dimasukkan semuanya. Di sini dimasukkan semuanya kredit pajak. Nah, kredit pajak nanti akan menjadi kredit pajak. Kredit pajak fungsinya untuk mengurangi pajak terutang ya, apabila ada pajak terutang yang ada di induk. Tapi untuk koperasi yang masih di bawah 4,8, seringnya nanti di induknya akan yang diisi hanya PPh finalnya aja. Selanjutnya ada di lampiran 2. Lampiran 2 ini adalah perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial yang ada di laporan laba rugi. Yang ada di laporan laba rugi. Maaf, yang ada di laporan laba rugi. Jadi, apabila ada hubungannya dengan HPP, HPP ini untuk memperoleh penghasilannya, pembelian bahan atau barang dagangan, dan di sini ada biaya usaha lainnya untuk biaya penyusutan, biaya transportasi, biaya sewa, ini biaya usaha lainnya, atau biaya dari luar usaha. Ini disesuaikan aja dengan laporan laba ruginya masing-masing. Dan selanjutnya ada di lampiran 1. Di lampiran 1 ini adalah kita pindahkan lagi yang ada di tadi di 86, atau sesuai dengan tadi di sini, di bagian sini. Oke, 86 kan tadi diisi sesuai dengan kas dan setara kas, ini dari neraca dan dari laporan laba rugi. Nah, ini kita isi di sini, di e-form-nya, peredaran usahanya berapa, HPP-nya berapa, penghasilan dari luar usaha apabila ada, biaya dari luar usaha, dan penghasilan yang dikenakan PPh final. Oke, jadi kita contohkan kalau penjualan bersihnya di sini, saya contohkan 1 miliar, maksud saya 1 miliar, HPP-nya sekitar 900.000, 100 juta. Oke, di sini biaya yang dikenakan PPh final, ini kita masukkan sisanya. Jadi goals-nya di sini adalah apabila untuk materi koperasi yang di bawah, oke, ini nanti akan diisi 900 juta ini juga. Dan ini harus dinotkan yang di bawah. Oke, selisih penyusutan komersial. Oh, ini yang saya dimasukkan tadi. Mohon maaf ada sedikit kesalah. Jadi di lampiran 1A tadi, ini kan 110 juta. Ini diisi juga 110 juta. Jadi ini agar 0. Karena ini beranggapan bahwa seluruh penghasilan yang diterima adalah dari final. Jadi apabila dari final, ininya mestinya 0.
Jadi agar tidak terjadi nanti lebih bayar, karena penghitungannya memang seperti ini untuk yang PPh final. Kita lanjut ke lampiran 1. Jadi apabila ini sudah 0 untuk yang apabila ini UMKM, sudah beres, kita tinggal diisikan di sini ke induknya. Kita cek dulu induknya. Di induk kita tidak merubah apapun, karena induk sebenarnya adalah perpindahan dari lampiran-lampiran. Jadi cuma rekap dari lampiran-lampiran. Oke. Selanjutnya ke induk lanjutan. Induk lanjutan pasti di sini akan ada rekap lagi PPh final. Nah, ini yang harus harus digarisbawahi bahwa yang PPh final tadi dari lampiran 4, dan ini harus ada kalau yang PPh koperasi, karena di sini wajib pajak koperasi kan sudah store yang PP23 itu yang tadi sudah direkap, di sini diisi. Oke, kita lanjutkan adalah PPh final. Selanjutnya adalah non kualifikasi 86, kita dibuka dulu halamannya. Nah, kita isi di sini kutipan elemen-elemennya, transkripnya dari neraca dan laporan laba rugi di sini. Jadi semua elemen-elemen yang ada di neraca dan laporan laba rugi kita masukkan di sini. Oke, yang dari neraca ini kita cek coba di sini, kita sudah siapkan neraca. Oke, neraca. Di sini neraca contohnya adalah kas 2048-200, ini kita masukkan di sini. Selanjutnya adalah piutang usaha, kita masukkan di sini. Di sini ada piutang jangka panjang, ada piutang lain-lain pihak ketiga, atau piutang usaha pihak ketiga. Kita masukkan di sini. Selanjutnya kita masukkan ke persediaan di sini. Selanjutnya adalah jumlah aktiva lancar. Kita masukkan lain untuk bangunan. Karena ada bangunan di sini kita masukkan juga. Jadi semua yang ada di neraca kita masukkan ada di sini. Akumulasi penyusutan kita masukkan juga. Akumulasi penyusutan karena ini sifatnya nanti mengurangi, kita set minus. Jadi akan ketemu jumlah aktivanya seperti ini. Setelah itu jumlah pasifanya. Ini hanya simulasi saja Ibu ya. Jadi ini mengikuti neracanya Ibu, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu modal saham kita masukkan. Oke, jadi neraca sudah kita selesai masukkan semua, neraca yang ada di sini. Dan selanjutnya kita masukkan elemen dari laporan laba rugi. Oke, elemen laba ruginya di sini sudah ada, penjualan bersihnya berapa. Kita masukkan sesuai, ini saya contohkan aja ya. Jadi masih di bawah 4,8, persediaan awalnya berapa. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi penjualan bersih, ini pembelian untuk mengurangi, ini jadi HPP. Beban-bebannya, apabila ada beban transportasi, beban apapun, kita masukkan semua yang ada di sini. Jadi nanti agar keluar laba bersihnya berapa. Nah, nanti setelah ini semua diisi, 86 sudah diisi. Jadi dipastikan sudah diisi semua dulu, lampiran 1A, kita sudah diisi. Lampiran 6, sudah diisi. Lampiran 5 sudah diisi. Lampiran 4 sudah diisi. Jadi lampiran 4 kita concernnya di sini ya Bapak Ibu ya. Di kita jenis penghasilan PP23, DPP 100 juta, tarifnya 0,5, PPh-nya 500.000. Dan untuk selanjutnya, apabila kita cek sudah semua dimasukkan, kita langsung
kirim. Caranya kirim adalah kita dari induk lanjutan. Dari induk lanjutan, kita klik submit di sini. Di sini ada tombol submit. Oke. Kita unggah lampirannya. Nah, lampirannya ini untuk yang e-form yang terbaru, ini sudah dibagi-bagi ya. Saya contohkan seperti ini. Ini ada e-form terbaru. Karena yang saya contohkan barusan e-form untuk tahun 2017. E-form terbaru seperti ini. Di induk lanjutan, nah, yang untuk lampirannya tadi, yang 86 ada di atas, perbedaannya cuma ini aja, 86, ini kita buka halaman di sini, dan submit-nya, kita isi dulu tanggal-tanggalnya. Oke, kalau sudah diisi, kita tinggal klik submit. Nah, di sini sudah dibagi-bagi. Laporan keuangan di sini diisi laporan laba rugi dan neraca. Dan rekapitulasi peredaran bruto PP23, ini wajib juga ya. Kalau memang PP46 ini juga, maksud saya PP23, ini diisi juga di sini untuk lampiran. Kita pilih filenya yang mana. Setelah itu apabila ada lampiran-lampiran lainnya. Tapi yang paling wajib adalah laporan keuangannya, yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, apabila ada laporan penyusutan juga lebih bagus. Ada rekapitulasi peredaran bruto PP23, ini wajib juga diisi. Jadi ini setelah diunggah semua, nah, lalu kita masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi di sini dapatnya dari mana? Dapatnya dari email. Jadi ketika kita tadi klik download di djponline.pajak.go.id, ketika kita klik download, apabila kita klik download, tadi akan langsung muncul kode verifikasi di email kita. Nah, kode verifikasinya tinggal dikopas saja, nanti setelah itu tinggal disubmit. Nah, ketika submit, itu harus ada tulisannya submit SPT berhasil ya. Kalau ada keluar error atau apa, itu nanti bisa tanya-tanya saya lebih dahulu, kenapa? Karena, kadang ada beberapa laptop yang tidak bisa mengirim e-formnya. Tapi nggak masalah, tapi seringkali 90% itu berhasil. Jadi, pokoknya goals-nya, finalnya adalah submit SPT berhasil. Tulisan submit SPT berhasil dan di email akan ada BPS, bukti penerimaan surat, bukti penerimaan SPT-nya, dan apabila sudah berhasil juga di arsip SPT yang saya contohkan tadi, itu ada. Nah, di sini itu juga ada untuk laporan tahunannya. Nah, itu goals-nya untuk yang laporan SPT tahunan. Nah, itu aja sih. Nah, jadi intinya adalah di sini wajib mengunggah laporan keuangan. Di sini, laporan keuangan ini wajib diisi. Di sini laporan keuangan wajib diisi. Dan juga di sini PP23 wajib diisi juga. Wajib diisinya dengan yang seperti apa? Wajib diisinya dengan rekapitulasi yang seperti ini. Nanti ditambahin juga, ini saya searching barusan. Bisa dicari aja nanti rekap peredaran bruto PP23, seperti itu aja. Nah, mungkin itu aja dari saya, karena pengisian SPT ini lebih enak lagi kalau Bapak Ibu nyoba sendiri dulu. Kalau ada apa-apa nanti tinggal dikabarin aja. Nah, soalnya apa? Karena data-datanya kan yang pegang Bapak Ibu semua. Jadi kadang Mas dimasuknya di mana neraca? Mas ini dimasuknya di mana? Nah, nanti bisa tanya-tanya aja. Oke, itu aja mungkin. Pak Kadek, saya kembalikan ke Pak Kadek. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Brian, Pak Eria yang sudah memberikan materi. Kita langsung saja karena waktu kita juga sangat singkat. Saya buka ke 3 pertanyaan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi siapa yang ingin bertanya untuk materi hari ini? Mungkin bisa langsung saja. Ada yang mau bertanya? Bisa sebutkan nama dan dari mana? Dari Kopertis sendiri. Suaranya masih belum masuk. Halo, Kopertis. Ibu bisa klik join audionya. Kiri bawah. Ada mute, ada join audio.
Saya masih belum bisa mendengar, Ibu. Iya. Di sini, Pak. Di bawah ini. Saya masih belum bisa mendengar. Oke, mungkin sambil yang nunggu ya. Yang lainnya mungkin ada yang lain? Adakah pertanyaan dari yang lain? Apakah sudah paham mengenai materi yang dijelaskan? Pak Kade bisa tanya ya? Ya, dari mana Ibu? Bu Supri, mau tanya. Ya, siap Bu Supri. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Kade. Untuk Pak Brian, tadi waktu mengisi format laporan keuangan, neraca laba rugi, di posisi neraca itu posisi ekuitasnya sangat berbeda dengan koperasi. Apakah itu bisa dimodifikasi? Oke, Kan jadi kan ada laba ditahan, ada modal saham, sedangkan di koperasi kan tidak ada seperti itu Pak komponennya Pak Brian. Oke, bagaimana Pak Brian? Oke, mungkin bisa diisi ini ya Bu ya. Disesuaikan saja di elemen keuangan di sini. Ada pilihan yang lain, yaitu ada perusahaan pembiayaan. Mungkin ini lebih cocok dengan ininya Ibu ya, perusahaan pembiayaannya. Karena koperasi yang macam-macam Ibu, itu bisa dicek aja. Seperti ini Bu, Agio, ada Agio, cadangan umum, cadangan tujuan. Enggak, itu memang berbeda sekali Pak Brian. Karena di permodalan koperasi itu kan ada simpanan pokok, simpanan wajib, itu kan nggak ada di situ, berbeda. Yang posisi neraca kanan itu ekuitasnya. Di bagian ekuitas sebelah kanan ya Bu ya? Iya, yang modal store, agio, disagio itu kan memang nggak ada semua. Oh, ini yang untuk perusahaan pembiayaan ini Bu, yang non kualifikasi. Iya. Tapi ada kayak ini kan Bu, bisa ditunjukkan nggak Bu apa namanya ininya seperti apa? Apa namanya neracanya? Yang neracanya itu berbeda di ekuitasnya ini Pak. Di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib. Juga di sini juga ada laba berjalan, laba tahun berjalan yang belum dibagikan. Yang ini masukkan di sini. Ini yang berbeda. Di sini ada juga Ibu, laba ditahan. Laba ditahan ada. Berarti kalau simpanan pokok, simpanan wajib, kita masukkan di modal saham ini. Iya, kalau gitu, ada kan? Yang penambahan modal saham ini kan modal yang ini Bu, modal yang pokoknya, yang dari awal. Iya, modal dari anggota. Kalau ada penambahan masukkan di ini situ, apa namanya? Ada di Agio Bu, ada penambahan kayak apa namanya? Setoran wajib, ada yang setoran ini kan apa namanya kan menambahkan modal itu Bu, itu bisa ditambahkan di Agio. Karena berbeda konsepnya Pak Brian antara modal saham dengan agio saham. Nah, ini kita kalau di koperasi, kalau saya selama ini saya masukkan di modal saham untuk simpanan pokok, simpanan wajib, saya masukkan di sini. Oke, jadi selama ini Ibu ini ya apa namanya kalau memasukkan langsung di modal saham semua ya? Ya, untuk simpanan yang berasal dari anggota. Dari anggota benar Ibu. Ya. Jadi memang apa namanya semua penambahan modal dan lain itu apa namanya disesuaikan aja sih Bu di neraca. Yang penting nanti di laporan keuangan Ibu juga memasukkan apa namanya neraca yang versinya Ibu. Itu kan neracanya kan memang neracanya Ibu sendiri kan yang apa namanya? Oh, begitu. Yang di upload tadi ya, Pak. Iya, kan wajib di-upload juga. Itu nanti di-upload yang memang benar-benar Ibu punyanya Ibu gitu. Jadi kan setiap Ibu kan nanti kan yang mengawasi laporan keuangannya ini kan nanti kan ada sendiri bagian kami namanya representatif. Nah, Ibu kan juga sering komunikasi juga kan ke AR-nya Ibu. Nah, itu apa namanya biasanya juga sudah mengerti apa namanya koperasi ini karakteristiknya seperti apa kayak gitu. Seperti itu sih Bu Supri. Ya, tapi untuk pelaporannya tidak ada masalah ya Bu ya. Jadi tinggal submit aja, nggak ada masalah ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, Bu Supri, terima kasih. Monggo Pak Ade, dilanjutkan. Supri, sudah jelas nih, Bu? Sampun. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Saya masih membuka pertanyaan.
Monggo. Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Mungkin ingin bertanya, bagaimana Pak kalau caranya membuat e-billing ini sudah dijelaskan ya tadi ya. Terus bagaimana tadi kalau SHU itu ngitungnya bagaimana, pajaknya tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya. Juga sudah dijelaskan oleh Pak Eri ya tadi ya. Kalau saya mau melaporkan dengan SPT bisa ya Pak ya? Dari ESPT bisa Pak, bisa sekali. Nanti ESPT itu ada dua tata cara penyampaiannya. Yang pertama menggunakan e-filing yang sudah saya jelaskan seperti tadi, atau bisa menggunakan pos tercatat. Nanti CSV-nya di-burning ke CD dan juga nanti lampiran-lampirannya juga dilampirkan, wajib. Tapi itu harus lengkap ya Pak ya. Nanti kalau tidak lengkap nanti KPP bisa itu, jadi kan nanti pasti kalau ada kekurangan pasti kan akan diminta oleh KPP. Ini kok nggak ada ininya, ini CSV-nya kok nggak bisa dibuka, kenapa, dan lain-lain. Nanti akan ada balasan dari KPP kalau memang ada. Tapi kalau tidak ada akan diterima oleh sistem. Tapi kalau seumpama ada ada balasan dari KPP itu wajib ini ya dibalas langsung ya, dilengkapi langsung. Karena apa? Karena apabila tidak dibalas nanti SPT-nya tersebut tidak diakui. Oke, ada lagi yang bertanya? Dari Kopertis mungkin Pak, mungkin Kopertis bisa menggunakan fitur chat aja mungkin kalau memang agak kesusahan. Kalau tidak bisa menggunakan di chat aja. Nanti kita akan bacakan. Ya, nanti akan dibacakan. Atau di WA group juga bisa, atau di chat sini, di media chat Zoom-nya. Di media chat Zoom juga bisa. Ya. Oke, sambil nunggu ada yang lain? Iya, Pak Brian, kemarin ada beberapa pertanyaan juga. Ini kan kalau sudah menggunakan ISPT, tapi kok saya itu lupa user sama passwordnya. Itu bagaimana Pak ya penanganannya? Oke, itu sangat simpel sekali, sudah saya jelaskan tadi. Yang penting ada EVIN, oke? Yang penting ada EVIN. Yang paling e-filingnya Pak. Ada EVIN. Oke, EVIN. Benar. EVIN. Jadi saya jelaskan dulu, EVIN ini ada dua fungsinya. Yang pertama adalah EVIN digunakan untuk registrasi, dan yang kedua adalah digunakan untuk lupa password. Jadi apabila passwordnya masih ingat, itu tidak perlu ada EVIN. Tapi kalau seumpama passwordnya lupa, wajib ada EVIN-nya. Jadi mekanismenya adalah kalau lupa sangat mudah sekali. Saya contohkan lagi di sini ya. Apabila lupa password, sangat gampang sekali. Oke, di sini tinggal ada lupa kata sandi. Di sini diklik aja lupa kata sandinya. Dimasukkan NPWP dan dimasukkan EVIN. Oke, nanti akan dikirim ke email terdaftar. Apabila emailnya juga lupa, di sini bisa dicentang lupa email. Oke, lupa emailnya dicentang, dimasukkan email yang baru. Email yang aktif ya, dan bisa di-login. Habis itu dimasukkan aja kode keamanan. Dan lalu disubmit. Nanti di email akan ada konfirmasi untuk memasukkan password yang baru. Seperti itu aja Pak Gade. Sepertinya sangat mudah sekali untuk lupa password. Oke. Saya kok kemarin lihat berita itu sekarang kalau verifikasi, dapat nomor verifikasi itu bisa melalui SMS ya? Bisa banget. Tadi tidak saya ini kan. Tapi kalau ini e-form itu langsung ke ini ya, langsung ke email. Tapi kalau yang SMS itu sementara hanya untuk orang pribadi dulu. Oh, di badan belum berarti ya? Itu bisa Pak Kadek, tapi yang ini yang upload SPT. Nanti kan ada pilihannya tuh. Mau menggunakan email atau SMS, nanti bisa digunakan SMS. Oke, ada yang tanya lagi, Bapak Ibu, mumpung waktu masih ada. Dari Koperasi Kopertis tadi sedang mengetik sepertinya. Iya. Mungkin yang lainnya? Mungkin yang lainnya bisa. Izin Pak Kadek. Iya, Pak Arya. Ya, baik. Ini tadi menambahkan saja sih, memang ada beberapa yang disampaikan oleh Bapak Brian
bahwa karakteristik koperasi itu memang ini ya yang dimasukkan di non kualifikasi. Kalau memang di saat kita memasukkan ke elemen-elemen tadi, kalau saya boleh share ya, ini kalau saya di sini mungkin bisa dibukakan Mas Brian, itu yang apa elemen tadi. Itu kalau memang di situ tidak disebutkan, ini saya coba ya posisinya. Oke. Ini ya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang karakteristik di sini yang sudah disediakan oleh e-form, kalau memang tidak disebutkan di sini, memang Bapak Ibu bisa menggunakan yang di sisi kewajiban itu, Bapak Ibu bisa menggunakan ekuitas lain-lain. Jadi kalau memang tidak disebutkan di sini, item-item yang disampaikan oleh Ibu Supri tadi, atau mungkin Bapak Ibu bahwa karakteristik di apa namanya di koperasi itu tidak disebutkan di sini Pak, dan ini kan nggak bisa dirubah kita. Iya kalau manual kita rubah sendiri, dan itu sudah menjadi sebuah apa sebuah ini ya apa format template yang sudah disediakan oleh e-form atau dari DJP. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan sarana yang nomor 20 itu ekuitas lain-lain. Mungkin seperti itu Pak Kadek. Terima kasih. Terima kasih Mas Brian. Siap, sama-sama Mas Kak. Nih, sepertinya Kopertis tadi sudah memberikan pertanyaan. Bunga deposito dari bank apa juga kena pajak? Bunga deposito dari bank apa juga kena pajak? PAK ya. Ya, mungkin ini Mas Afid mau menambahkan Mas? Baik, Mas Brian, terima kasih. Jadi Bapak terkait pertanyaan apakah bunga bank ini nanti dikenakan pajak juga, jawabannya iya Pak. Untuk bunga deposito itu memang terutang pajak yang namanya PPh final pasal 4 ayat 2. Ya, namun Bapak sendiri tidak perlu khawatir, Bapak atau Ibu tidak perlu khawatir bagaimana cara penyetorannya, karena pajak atas bunga deposito ini langsung dipotong oleh pihak bank. Ya, sehingga ketika di akhir tahun Bapak Ibu sekalian sudah tidak memiliki kewajiban lagi terkait penyetorannya. Mungkin yang bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian hanya melaporkan di SPT tahunannya tadi di 1771 Romawi 5 seperti sebagaimana dijelaskan Romawi 4 mohon maaf bagian A sebagaimana dijelaskan oleh Pak Brian tadi. Jadi bunga deposito tetap dikenakan tapi kita tidak perlu membayar lagi Bu, cukup dilaporkan di SPT tahunannya. Oke, pertanyaan berikutnya saya coba lihat lagi di chat. Oke, tadi sebenarnya Pak Agus Irwanto itu bertanyanya seperti ini. Kalau semisal user dan passwordnya ISPT bukan e-filing itu lupa, itu bagaimana? User dan password ISPT yang ISPT ya. Boleh saya share dulu ya Pak Kadek ya. ISPT. ISPT yang ini ya? Ya benar. Benar, ISPT yang ini ya. Oke, kalau yang ISPT mungkin ini Pak, nanti Pak, siapa tadi yang bertanya? Pak Agus Irawan ya? Yang bertanya. Oke, Pak Agus Irawan ya tadi ya, benar ya? Halo? Pak Agus Irwanto yang bertanya. Irwanto, mohon maaf, Pak Agus Irwanto. Mungkin Pak Agus Irwanto, halo? Yang saya ingin tanyakan ada dua sih kemungkinannya. Itu apa namanya? Lupa username dan password atau lupa ini apa namanya database-nya hilang. Nah, itu ada dua kemungkinan. Kalau yang mungkin username sama password-nya ini apa namanya lupa atau sudah diganti kan ada menu memang ada menu untuk ganti password itu apa namanya lalu lupa itu mungkin bisa saya bantu. Nanti saya masuk ke sistemnya ini database-nya. Nanti saya coba saya ulik sedikit untuk database-nya. Tapi apabila database-nya hilang, nah itu yang tidak bisa saya bantu. Seperti itu. Mungkin Pak Agus Irwanto. Pak Agus ada di sini? Ada itu Pak, saya kelihatan Pak Agus Irwanto. Ya. Oke, sudah masuk. Pak Agus. Pak Agus nanti bisa japri, terus Kopertis pada lampiran 5 pada pemegang sahamnya untuk diisi dengan modal pada neraca ya Pak.
KPRI Kopertis. Pada lampiran 5, pada pemegang saham untuk diisi dengan modal pada neraca. Benar? Maaf, bisa diulang lagi Pak Kadek? Oke. Apakah pada lampiran 5, pada pemegang saham untuk diisi ini ya, pada neraca? Oke. Mungkin Mas Hafid bisa menambahkan, Mas? Baik, terkait dengan pengisian pemegang saham, Mbak, untuk koperasi, sebenarnya kalau secara ketentuan ya untuk badan dalam negeri yang kepemilikannya tidak terbagi atas saham, ya lampiran 1771 Romawi 5 itu cukup diisi di kolom 2 dengan tanda tidak ada, Pak, dengan tulisan tidak ada. Ya, namun nanti untuk masalah e-form-nya, coba Mas Brian nanti dicek kembali apakah dengan diisi tidak ada, nanti NPWP-nya kosong, apakah bisa terakomodir. Tetapi yang jelas secara ketentuan di buku petunjuk pengisian SPT satu badan cukup di kolom 2 dengan tulisan tidak ada. Di daftar pemegang saham ya, Mas Awid? Ya. Ini tulis tidak ada ya? Jadi bisa nggak ya? Nggak, kalau langsung bisa nggak? Bisa. Ya. Nggak perlu ya, Pak. Oke. Halo? Ya. Jadi cukup seperti itu aja, Pak. Karena koperasi memang kepemilikannya tidak ada saham, ya, tidak terbagi atas saham, dan juga memang tidak ada beberapa persentasenya. Ini cukup bagaimana dicontohkan oleh Pak Bri di layar itu. Ayo. Halo. Halo, Kopertis. Oh ya, halo. Sudah. Ya, dengar ya, Pak? Ya, bisa dengar. Iya. Dengar ya? Iya, dengar. Mau tanya soal tadi pemegang saham ya, Pak? Ya, soal pemegang saham tadi. Pada tahun 2018, saya kan sudah mengisi SPT tahunan ya kemarin itu lewat e-filing juga. Terus di situ saya isi anggotanya dengan modal yang ada di neraca. Kalau seperti itu, nanti jadi pertanyaan nggak Pak ya? Di pajaknya. Karena sudah terlanjur diisi. Jadi gini Bu, kalau untuk pengisiannya sendiri, sebenarnya kan itu mempermudah Ibu dengan ditulis tidak ada Bu ya. Saya tidak membayangkan kalau sebuah koperasi yang anggotanya 1.000, 10.000 orang gitu ya harus menuliskan satu persatu. Halo? Sehingga kami memberikan formulir itu cukup ditulis tidak ada. Namun demikian, apabila kemarin SPT 2018 sudah dituliskan anggotanya, ya dan tidak ada himbauan dari KPP untuk melakukan pembetulan atas SPT yang disampaikan, ya sementara tidak apa-apa Ibu. Oh gitu, ya, terima kasih itu. Sama-sama. Ya, soal tadi juga ya, yang tadi bunga deposito tadi kan sudah ada apa kena penalti ya dari bank ya Pak ya. Kan sudah dicantumkan di pada lampiran itu. Terus pada lampiran untuk yang ke SPT induknya itu yang di halaman 15 SPT induk Pak. Iya, SPT induk yang nomor 15 PPH final ya. Betul. Otomatis kan ya, otomatis kan ketambah PPH final yang dari bank. Iya, Bu. Jadi betul. Jadi apa yang ada di 1771 induk halaman kedua nomor 15 itu harusnya adalah sejumlah yang sudah diisi itu di formulir 1771 Romawi 4. Iya. Jumlah kolom bagian 5. Iya. Di Romawi 4 kan itu ada bunga deposito saya. Betul. Terus, tapi kan saya kasih tarif 20%. Ya, otomatis kan ada nilainya. Dan ketambahan saya yang membayar sendiri yang 0,5 itu dari PPH final saya. Otomatis kan
PPh terutang saya ketambahan dan dibuka di situ itu sama yang saya bayar sendiri. Gitu, Pak. Iya, betul. Angka 15 itu nanti kalau Ibu ada bunga deposito yang sudah dipotong PPh-nya sama pihak bank, kemudian Ibu juga membayar PPh sesuai PP 23 tahun 2018 yang 0,5% itu, yang muncul di angka 15 itu jumlah atau total keduanya, Bu. Betul sekali. Oh ya, jadi saya sudah benar ya, Pak, berarti. Ya, betul, Bu. Ya, cuma itu aja saya tanyakan. Ya, terima kasih, Pak, atas perhatiannya. Sama-sama. Oke. Jadi koperasi-koperasi sudah jelas, ya? Jelas? Oke. Ini Bapak ada pertanyaan lagi dari Bu Sofia Puji Estiasi. Itu mohon dijelaskan ulang terkait dengan pajak yang terkait dengan SHU. SHU adalah yang bukan anggota. Yang bukan anggota jadi SHU-nya. Bagaimana, Pak? Jadi SHU yang bukan anggota ya. Jadi SHU yang dibagikan untuk bukan anggota. Mungkin Mas Arya bisa membantu Mas Arya? Ya, gimana? Gimana Pak Brian? Halo Pak Arya. Pak Arya. Ya, halo. Ya, baik. Ini apa namanya? Mati ini kau. Ini ya. Saya sudah share ya, belum ya? Belum pertanyaannya. Siapa takut? Pak Arya, saya coba mengkonfirmasi lagi, Nji, Pak, pertanyaannya. Bukannya semuanya pada anggota, Nji? Ya. Ini saya mau coba menampilkan slide saya tadi. Sudah tampil ya? Belum. Sudah. Ini ya? Ya. Ya, baik. Ini dasarnya PP nomor 19 tahun 2009 dan PMK 111 PMK 2010. Jadi yang dimaksud di sini memang disebutkan posisinya pembagian SHU ini memang semuanya ya, orang pribadi itu kena 10% ya. Nah, kalau posisi yang terima bukan orang pribadi, baru itu istilahnya tidak dikenakan PPh apapun. Halo, cek. Dengar Pak ya? Ya, dengar ya. Ya, saya dengar. Ya, kemudian kalau badan itu nanti akan menjadi PPh pasal 29-nya pihak yang menerima. Tapi kalau untuk yang orang pribadi, baik anggota maupun tidak, itu di saat menerima seperti ini memang sudah termasuk yang dikenakan 10%. Seperti itu, Pak. Itu yang menjadi pertanyaan tadi, itu SHU yang bukan anggota. Ini yang saya masih ragu. Sebenarnya kalau SHU itu kan sebenarnya diberikan atas anggota koperasi. Anggota. Ya, jadi ini melihatnya bukan anggota atau tidak, Pak. Ini melihatnya adalah penerimanya orang pribadi atau badan. Oke. Ya, seperti itu. Tetap ya, Oke. Halo, saya dari Kopertis lagi mau tanya, Pak. Iya, boleh. Ini soal tadi ya PP pasal 23 ya, badan tadi ya, tuh SHU tadi. Ini ada kendalanya. Berapa persen penerimaan untuk SHU kan ada anggota. Itu dikenakan tadi 10%-nya tuh dari per angka berapa, Pak? Halo? Halo. Iya, begini loh. Pada tahun 2017 dulu saya pernah melaporkan PPh pasal 23 saya untuk anggota. Pada waktu itu saya dengar ada SHU untuk anggota dikenakan 10%. Untuk anggota loh, Pak, maksudnya. Itu perkenaan 10% itu dari angka berapa? Untuk tahun 2012 saya udah nggak laporkan lagi, 2017. Jadi semua anggota saya kemarin saya kenakan 10%, Pak, untuk SHU-nya. Silakan Mas Hafid. Itu Mas Hafid mau jawab. Silakan. Gini Bu, jadi Iya. terkait nanti SHU tadi diterima oleh selain orang pribadi ya Bu,
ya, selain orang pribadi alias badan, nanti dia akan terutang PPh pasal 23 sebesar 15% kali jumlah bruto yang dibayarkan. Ya. Itu PPh-nya namanya PPh pasal 23. Nah, tapi jika SHU tadi diterimakan kepada orang pribadi, sebagaimana sudah dijelaskan Pak Arya tadi, terutangnya PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah brutonya, Bu. Jadi misalnya, itu paling minimal berapa Pak untuk bisa kenakan 10%-nya? Untuk 10% tidak ada minimal nilai batasnya, Bu. Jadi harus sebut beliaunya dapat SHO-nya itu 1 juta, misalnya. Dapatnya harus dibayar 10%. Iya. Betul sekali. Yang ada batasnya itu kalau bunga simpanan, Bu. Oh, betul. Nah, kalau bunga simpanan itu ada batasnya 240.000 per bulan. Jadi misalnya gini, Pak. Pada tahun 2019 misalnya ini, saya punya SHU untuk anggota misalnya 500 juta ya, Pak. Halo? Ya, Bu. Ya. Ya, misalnya gini. Saya punya SHU misalnya itu 500 juta. SHU itu kan harus dibagikan pada anggota atau Pak? Ya. Nah, misalnya per anggota itu dapat 1 juta misalnya. Jadi anggota itu harus dikenakan PPh pasal 23. PPh pasal berapa Pak? Pasal 23 apa pasal berapa Pak tadi? 20%, Bu. Tetap harus kena 10%. Iya. Kalau penerimanya orang pribadi, Bu. Iya, kan sebagai pribadi kan sebagai anggota koperasi Pak maksudnya. Iya. Kan dapat. Anggota SHU ke orang pribadi, sebagaimana sudah dibahas sama Pak Arya tadi, ini kenanya adalah 10% dari jumlah SHU-nya, Bu, tanpa jumlah minimal. Terus kita juga yang melaporkan itu ya koperasinya sendiri ya, Pak? Betul, yang motong koperasi, yang menyetorkan ke kas negara koperasi, kemudian yang melaporkan adalah koperasinya. Soalnya tahun 2017 saya seperti itu, 2012 karena saya tidak ada bimbingan seperti itu, jadi 2012 nggak saya laporkan lagi. Harus ada pelaporannya ya, Pak, ya? Harus, Bu. Setiap ada pembayaran pasti harus ada pemotongan, kemudian penyetoran sekaligus pelaporannya. Oh, gitu ya, Pak. Terima kasih atas infonya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Dan sekedar menjelaskan sedikit, Ibu, untuk pelaporannya yang ini, yang 4 ayat 2 ini, yang 10% kali jumlah SHU, yang dibagikan ke masing-masing anggota, pelaporannya menggunakan ESPT masa 4 ayat 2. Dan nanti akan saya share juga, ya, ESPT masa PPh 4 ayat 2. Nah, nanti itu diisi di sana, nanti dilaporkannya sesuai yang disampaikan Mas Arya tadi, setorannya paling lambat kapan, dan lapornya paling lambat kapan. Nah, nanti untuk masalah penginstalan dan penggunaan aplikasi ESPT masa 4 ayat 2, nanti mungkin Ibu kan ada di grup kan? Nanti bisa japri juga nggak apa-apa, bisa lewat grup biar semuanya tahu juga nggak apa-apa. Jadi saya tuh maaf ya Pak, saya dulu tahun 2017 pernah melaporkan. Jadi kan anggota saya banyak, otomatis saya pakai formnya itu 1 persatu. Jadi kan misalnya anggotanya sudah 1000 saya bikin PPh pasal 4 ayat 2 itu Pak. Jadi saya itu mengisi formnya itu banyak sekali pada waktu tahun itu. Jadi memang ini Bu, apakah dia ada ringkasan ya Pak ya? Kan memang seharusnya kan semuanya memang harus diinput ini ya Bu ya, masing-masing bukti potong kan untuk masing-masing orang kan seperti itu kan berbeda-beda. Benar kan ya Bu ya? Nah, di aplikasi SPT masa 4 ayat 2 itu kalau tidak salah, saya lama memang tidak membuka 4 ayat 2. Tapi coba nanti saya cek dulu, seharusnya ada mekanisme ini Bu, mekanisme impor. Nah, mekanisme impor nanti mungkin saya ajarin di lain waktu ya Bu ya, untuk memperingkas dan mempercepat apabila, kan Ibu kan sudah ada datanya tuh mestinya. Benar ya Bu ya? Ada datanya di Excel tersendiri ya? Iya. Namanya siapa, dipotongnya berapa. Nah, itu nanti mungkin bisa ada tinggal diimpor aja. Nanti saya ajarin tata caranya untuk memudahkan hidup Ibu. Siap. Gitu ya Bu ya. Nanti bisa japri aja nggak apa-apa, nanti bisa saya. Siap. Dan untuk Pak Agus Irwanto tadi, yang itu nanti bisa japri juga ya Pak ya, masalah database nanti. Saya coba cek dulu, kalau memang saya bisa membantu, saya yang username tadi yang lupa, nanti bisa saya saya bantu juga nanti japri atau memang lewat grup juga nggak masalah. Oke, itu aja mungkin. Pak Afid dan Pak Arya, mungkin ada yang bisa ditambahkan? Oke, sudah ya.
Mungkin Pak Kadek bisa. Ya. Oke, pertanyaan sudah saya tutup ya, mungkin karena waktunya juga sangat dekat juga. Saya tutup dulu pertanyaannya untuk materi pada hari ini mengenai PPH Badan Koperasi. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, tiba-tiba ingat, nanti bisa di WA group, bisa tanya di situ, nanti bisa kita sampaikan kepada Pak Eria, Pak Hafid, Pak Dian, gitu ya. Langsung saja saya kembalikan kepada Dunia untuk bisa menutup acaranya. Terima kasih Pak Kadek. Baik, sepertinya pertanyaannya masih banyak ini Bapak-Bapak dari DJP. Jangan khawatir peserta, karena ya grup kita ini Bapak-Bapak dari DJP sudah bersedia untuk stay dulu di WA group ya Bapak ya. Tidak langsung live group sampai dengan kira-kira 2 hari. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan yang tadi mungkin belum sempat keluar, bisa ditulis sekali lagi di WA group. Atau nanti bisa juga kalau misalkan mau langsung japri ke Bapak-Bapak dari DJP juga diperkenankan. Untuk siaran tunda, tadi kebetulan memang ini direcord oleh Pak Anto. Untuk melihat tayangan ulang, Bapak Ibu nanti kami berikan linknya. Mungkin tadi untuk khususnya materinya Pak Brian, ya, materi Pak Brian itu kan pengisian SPT kan step by step-nya kalau langsung on air gini agak kecepatan juga. Jadi kalau misalkan nanti mau lihat lagi step by step untuk pengisian SPT, nanti bisa lihat di link yang akan kami bagikan. Baik, matur nuwun Bapak Ibu. Ada satu lagi Bu, saya yang tadi agak kelupaan. Nanti di grup akan saya share materi video untuk pengisian 1771 dan juga ada file PDF tutorial tentang cara pengisian 1771. Jadi saya bagikan PDF-nya bagi yang suka membaca dan video bagi yang lebih prefer untuk melihat videonya langsung. Seperti itu. Itu aja Bu. Oke, siap. Siap Bapak. Ada lagi? Mungkin ada tambahan lagi Bapak dari DJP? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu seluruh peserta dan juga narasumber hari ini. 19 Kak ini. Kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Laporan SPT Bapak Ibu dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk ya Bapak, mohon maaf kalau kesempatan kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.